kan awalan itu awan B itu B. B itu kan preposisi. Ya, B itu kan artinya kan berarti terpisah. Dengan itu kan berarti terpisah. Terpisah dari apa yang disubjekkan dengan diobjekkan. Tapi kalau K berarti ada pertemuan. K itu ada pertemuan. Contoh K Ari seperti singa. Berarti orang ini sifatnya ada yang mirip dengan singa, yaitu pemberani seperti itu. Nah, berarti kalau segambar salah, harusnya bukan segambar, dengan gambaran kita harusnya. Betul. Marilah kita ciptakan manusia atau Adam dengan gambaran kita. Nah, maksudnya gambaran antara Hasyam dengan malaikat, ini sidang ilahi maksudnya. Nah, makanya itu sekarang sudah ada pembenahan atau perlu revisi ya. Alkitab sudah memakai citra. Waduh, lebih alwi, mantap itu. Oh, itu baru benar, secitra itu baru benar. Ya. Karena itu selaras dengan apa yang dimaksud oleh Rambam, yaitu apa sih esensi dari manusia itu? Esensi dari manusia itu adalah intelektualnya. Itu yang membedakan kita dengan binatang gitu. Dengan makhluk lainnya. Bahkan ada temanku Bang Bil, ada temanku yang dia bilang ke saya, dia bilang pada saat revisi TB2 LA itu, LA itu bukan cuma menerima masukan protesan dari Islam, tetapi juga ada desakan dari pihak Yahudut di Indonesia untuk juga dia jangan menyelewengkan dari Torah. Makanya tadi jadi secitra. Mungkin ada dari beberapa rabi di Indonesia yang ikut mencampuri. Kamu jangan gini gitu loh. Ini Torah kami, kamu terjemahan gimana gitu masih. Itu menurut teman saya. Ada yang bilang gitu. Jadi ditekan dari kiri dan kanan gitu. Dihimpit gitu. Ya. Coba baca Suhaib. Tunggu gini. Di dalam Kejadian dia kan memakai kata begini, ada citra dan rupa. Ya kan? Tetapi di dalam Kejadian 9 ayat 6 dia juga memakai sikap dan elok. Jadi di situ ada berbicara tentang karakter, kepribadian, tapi ada juga bersifat bentuk, body. 9 ayat berapa? 6. Tadi yang 39 ayat 6 tadi itu kan. Oh iya benar, itu memang beneran badan. Nah iya. Jadi ketika di kejadian 1 ayat 26 itu bicara apa? Nah ini mau aku coba tunjukkan dalam original teks ya. Pak Joran dengarkan ya Pak Joran. Ya, jadi bentuknya juga ada, tetapi artinya pembawaan seseorang kan misalnya suka yang begini-begini, suka makan mangga. Bentuknya siapa? Bentuk Tuhan atau bentuk siapa? Nah itu di situ sikapnya ini berbicara apa? Di situ ada kan citra sama dengan rupa. Nah pertanyaan di sini, apakah ini berbicara tentang misalnya sifat-sifat atau berbicara tentang fisik manusia? Nah, ini mau 39 ayat 6 ini. 6 ini. Ya, ini mau kita lihat ya. Coba kita lihat. Kedua ayat ini Kejadian Kejadian 1 26. Kedua ayat itu beda. Kejadian 1 ayat 26 itu beda dengan Kejadian 39 ayat 6 ini. Beda sama sekali. Coba kita lihat dulu, nih, Pak Joran dengar ya, saya terangkan nih. Dalam Kejadian 39 nomor 6, Waya Azov kol asyirlo biyad Yosef velo yada ito me umma kiim hallechem asyirhu okhel waihi Yosef yife toar wife mar'e. Jadi telah meninggalkan dia ya, semua milik di tangannya Yusuf, dan dia tidak tahu apa-apa tentang apa yang ada padanya kecuali roti yang telah dia makan. Dan Nabi Yusuf alaihissalam itu memiliki wajah yang tampan dan wajah yang tampan dan ini sikap a beautiful complexion gitu, memiliki paras yang indah, a beautiful complexion atau wife mar'e gitu. Jadi sikap, manis sikap. Berarti manis sikap adalah perbuatan. Elok perasaan itu bisa fisik. Gak usah ke tentang Yusuf ini dengan gramatika yang digunakan menggunakan B. Ini sudah jelas-jelas bukan segambar. Tetapi menurut gambaran kita atau menurut citra kita itu baru benar. Karena preposisi kan dalam bahasa Ibrani ada 3. Ada B yang berarti terpisah dari subjek dan objek.
ada K yang tidak terpisah. Contoh Ka'ari seperti singa. Berarti ada dari keduanya yang mirip singa, yaitu sifat keberaniannya dengan singa sama. Itu K. Nah, tapi kalau misalkan Le, berarti kan kepada, begitu kan? Lanu kepada kami. Berarti ada keterpisahan yang dihantarkan. Nah, itu. Nah, di sini menggunakannya bukan K tapi B salmenu, berarti harus terjemahan yang tepatnya sesuai dengan gambaran kita, itu baru pas, atau secitra kita, itu benar. Betul. Menurut betul, citra betul. kita itu baru benar. Betul. Pak Jordan dengar tuh, Pak Jordan. Preposisinya. Nah, Pak Jordan dengerin tuh, Pak Jordan. Gak boleh asumsi Pak Jordan nih kadang-kadang. Jadi nggak ada Tuhan itu. Jadi Tuhan itu sejatinya memang tidak berbentuk seperti manusia yang punya material. Dan Bang Billy, kalau bentuk itu tidak pernah menggunakan preposisi B, pasti K. Makanya Ka'ari gini, dua hal yang disamakan pasti menggunakan preposisi K. Yaitu contoh Ka'ari, antara manusia si pria ini dengan singa ada kesamaan, yaitu apa? Keberanian. Nah, kalau dia menggunakan Ka'ari dalam singa, berarti manusia masuk ke dalam tubuh singa. Ini gramatika Ibraninya rusak. Begitu. Tuh Pak Jordan, ayo. Nah, Pak Jordan tuh. Ya, gini. Yang Bang Billy katakan, kedekatan Tuhan dengan umatnya ada pada bahasa, itu betul. Islam juga begitu. Kedekatan Allah dengan hambanya itu kan Al-Quran. Makanya sholat tidak boleh pakai bahasa Indonesia, harus pakai bahasa Arab. Kita dengan Allah gitu. Betul. Ayo, Memang Pak Jordan. Kita maklum karena kan ini umat terjemahan. Makanya saya bilang pergi ke toko bunga, pesan karangan bunga, tulis turut berduka cita kepada umat terjemahan itu. Bukan saya ngomong ya Pak Jordan, Bang Indra ya. Jadi gini, tentang kata bentuk itu coba lihat di dalam Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 Ayat 7. mana? Pak Jordan tadi asumsi terus Pak Jordan ini. Ada ayat asumsi. Gimana nih Sepini? Kejadian 2 ayat 7 ya. Ya, coba lihat itu. Ntar, kita buka dulu. Peter Hashem Elohim et Adam Afar min Hadama. Terus mana? Ya, di situ ada bentuk begini. Bentuk manusia, coba lihat itu. Dia pakai apa di situ? Bentuk manusia. Adam dan nefes khaya. Mana nggak ada kata Nasi. Nah, bentuk manusia dan di situ dia pakai apa? Baru di situ. Oh iya, kalau nafas manusia hidup memang ke berbentuk dalam itu hidup. tidak bisa. Kalau manusia memang punya bentuk itu tidak perlu diragukan lagi. Kalau manusia punya bentuk itu semua. Manusia punya bentuk berarti makhluk halus dong, Casper. Nah, yang kita bahas ini ada beberapa Kristen memahami, marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa kita. Artinya Tuhan itu suatu saat akan nuzul menjadi daging di dalam Yesus. Itu ada pengajaran demikian. Nah, Tuhan itu atau Hashem, Tuhannya Yesus itu tidak berbentuk daging sama sekali. Nggak ada bentuk material di situ. Sebentar, itu nanti ketika kalau misalnya Allah Maha Kuasa bisa menjadi apa saja kan. Di dalam menjadi malaikat kan bisa. Dari ayatnya mana? Tuhan bisa menjadi apa saja? Yuk, dari ayatnya Bisa dalam bentuk badai, bisa dalam bentuk badai dia bersuara, bisa dalam semak kemudian ada suara. Ya kan itu. Suara saja kan. Dari tengah-tengah. Dari tengah-tengah api itu mendengar suara, tapi satu temuna, satu tubuh pun tidak, rupa pun tidak. Nah, itu. Coba keluaran salah itu. Coba lihat Keluaran 33 ayat 23. Panim El Panim ambil ya, Panim El Panim itu. Keluaran berapa? Keluaran 33 ayat 23. Nanti ambil jelaskan tuh Panim El Panim itu. Halo. Torah mengatakan gini loh Pak ya, dan lo Israel. Sudah, jangan dulu. Kau boleh bernarasi seperti itu, silakan saja. Nih tadi kan Pak Yordan bilang Tuhan bisa jadi apa saja. Nah, ada nggak ada red? Ini saya kasih. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Yang bisa manusia kan, yang bisa berdusta bukan kucing atau jin atau apa, tapi manusia yang bisa berdusta. Makanya Tuhan itu bukan manusia. Nah, kata Pak Jordan, Tuhan bisa jadi apa saja. Mana ayatnya berbunyi Tuhan bisa jadi apa saja? Silakan Pak Jordan.
Tidak ada, tetapi kalau kita lihat dia bersuara misalnya dalam apa namanya semak duri, contohnya Ya. kepada Musa, ya kan? Nah, yang kemarin kita bahas di dalam Kejadian 18 tentang bagaimana Allah datang kepada Abraham, tetapi kan beda persepsi ya, karena kalau kami tetap mengakui bahwa itu adalah malaikat Tuhan. Nih. Lalu firman Tapi Tuhan coba lihat kepada dulu keluaran. nih. Lalu firman Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api, suara kata-kata kamu dengar, tapi suatu rupa tidak. Iya. Coba kita lihat dulu keluaran. Keluaran berapa? Coba keluaran 33 ayat 23. Tapi Keluaran coba lihat dulu ayat pasal 20. 33 nomor yang ke-23. Ayat 20. Ayat 20. Tadi katanya 23. Ya itu aja dulu. Nah. Yang 20 pengantarnya dulu. 20 ya. 23. Oke. 20. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Nah, oke. Jadi Tuhan di Kalah wajah. menang yang penting semangat Pak Yordan. Kalah menang yang penting semangat. 23, coba lihat di 23. Ini kan tentang wajah. Memang itu tidak dapat terlihat. Karena memang Elohim, Hashem itu tidak menyatakan wajahnya. Coba lihat di dalam ayat 23. Ya, Pak Nai itu memang begini, Pak Nai itu ya, Bang Pak Jordan yang terkasihi, yang aku kasihi dalam nama Bapak. Itu wanita. Lanjut. Ini kan nomor 20 kan? Tadi bilang 23, sekarang 20. Iya. Udah mundur 20 Tadi lagi. kan tentang wajah. Itu tentang wajah aja. Jadi Tapi Pak coba Jordan 23. Coba baca dulu iya baru ini. narasi. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku. Ya. Wajahku. Kalimat yang pertama dulu, kalimat yang pertama ada yang dilompati itu. Mana lah ini kalimat 20 kan? 23 dulu, 20 sekarang 23. Tadi 20 sekarang 23. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Wajah nggak kelihatan. Nah, di situ dia katakan apa? Aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku. Tenang, lihat aja itu Rasi coba. Oke, kita buka rasi. Dia mana yang 23 atau? Coba lihat di sini tentang tangan dan belakang. Coba lihat ini. Kita lihat dalam rasinya ya, dalam Kejadian 33 Keluaran 33:23 ya. Aja sini bukan harfiah Pak Yordan. Iya, betul. Marah aja. Ini Pak Jordan ini nggak kadang-kadang. Jangan tebang pilih Pak Jordan, nggak boleh. Dosa, Tuhan marah loh. Ntar Pak Jordan dijewer nanti. Dalam Keluaran 33 nomor 23 ini karena Pak Jordan punya targumnya. Tuhan dia kan pakai targum. Coba lihat. Coba lihat targum ya. Oke. Karena Pak Jordan nggak bisa baca original teks, jadi kita permudahkan Pak Jordan aja ya. Dalam targum Yonatan mengatakan bahwa dan aku akan membuat pasukan malaikat yang berdiri dan melayani di hadapanku untuk lewat, dan engkau akan melihat batas tangan tefila dari sekinahku yang mulia, sekinah. Namun wajah kemuliaan sekinahku tak bisa kau lihat. Nah itu dia. Nah, kehadiran ilahi. Ini sudah aku permudahkan, aku nggak baca original teks, nggak baca Ibrani nih. Aku udah kasih Indonesia nih loh, pelajaran juga bisa baca nih. Itu di mana itu? Targum. Ya di targum Keluaran Semot 33:23. Mana tuh penerangannya? Targum Yonatan. Bukan Yonatan Andar ya? Targum ini, targum Arabnya coba. Arab, oke. Sila tunggu, aku balikan dulu terjemahnya. Ini aku sudah balikan ke Indonesia nih supaya Pak Jordan juga bisa baca gitu kan. Kasihan Pak Jordan nantinya ini. Coba silakan Bang Indra. Tumma azil sahabi hatta apa ini? Tanzur apa nih? Awahir nuri. Dan Cahaya. engkau akan melihat cahayaku ya. Wa awaliha la apa nih?
Fil. Wa awaliha la taro, dan aku tidak akan kau lihat selamanya. La taro itu tidak akan dilihat selamanya. Gimana tuh Pak Jordan? Tadi aku nggak pakai original teks, aku sudah pakai Indonesia loh. Bang Indra mau Arab kan? Nah itu. Jadi gimana Bang Indra dari targum yang berbahasa Arabnya gimana pemahaman? Ya tadi kan wa anta, ya kan? Wa anta naro, ya kan? Wa anta naro nuri, dan engkau akan melihat wa anta Cahaya. naro nuri, ya kan? Dan engkau akan melihat cahayaku. Hmm. Wa awwaliha la taro, dan diriku tidak akan pernah kau lihat, gitu maksudnya. Oke. Jadi ini nyambung dengan engkau Ini sama dengan Al-Qur'an. Ini sama dengan Al-Qur'an ketika Robbi arini, kata Musa, wahai Tuhanku tunjukkanlah dirimu. Kata Allah membalasnya lan taroni, kau tidak akan melihatku selamanya. Kata lan itu selamanya. Wih deh, Lan mantap. taroni. Wah kafot. Konten itu maunya dilihat karena ya nanti akan diarahkan kepada Yotsin Wawayin itu. Coba gini. Maksudnya di sini kan dikatakan dalam terjemahan, kemudian aku akan menarik tanganku di situ. Itu terjemahannya apa? Jangan dulu ke wajah. Di situ ada tangan dan belakang. Ada 3 sebenarnya fisik di sini. Tangan, belakang, dan wajahku. Tangan itu kekuasaan, Pak. Coba lihat terjemahan dulu. Dia pakai apa itu? Tanganku itu. Ya, Menarik. Iya. Yang ditarik itu apa? Tapi vera ita et akhore vene lo yiru. Ini nggak ada tangan sini. Kalau tangan kan iya. Yang tarik itu, kata tarik itu apa? Yang ditarik. Saya lagi cari kata tangan. Tapi kalau kata Rabi Yonatan dalam bahasa Aram, tadi saya sudah baca, sudah terjemah dalam bahasa Indonesia. Dan aku akan mendatangkan malaikat-malaikatku. Jadi menarik tanganku maksudnya itu mendatangkan malaikat kekuasaan, ya kan? Dan engkau akan melihat sakinahku. Sakinah itu kan cahaya. Ya kan? Sama dengan dalam bahasa Arab tadi Sa'adiyah Gaon. Dan aku tidak akan terlihat selamanya. Itu sama. Mau Rabi yang bisa bahasa Arab, mau yang bisa bahasa Aram sama. Itu majas. Tangan adalah kekuasaan, itu para malaikatnya. Kemudian belakangnya adalah tabirnya. Karena tabir itu dalam bahasa Arab dan Ibrani kadang dimaknai dengan belakang. Maka ketika misalkan dalam hadis ada dikatakan fil aqsa babin, ya kan? Apa di belakang pintu. Itu maksudnya penutup gitu loh. Nah, gitu seperti itu. Jadi belakang itu dalam bahasa Semitik baik Arab maupun Ibrani itu bermakna tabir. Belakang itu. Bukan, mohon maaf ya. Bukan punggung atau yang selainnya, bukan, Pak. Atau tulang belakang, bukan. Tapi belakang itu artinya itu dalam bahasa Semitik itu bermakna tabir gitu. Jadi kan ini yang dilihat oleh oleh Moshe itu adalah 13 atribut Hashem, ya nama Hashem disebutin Erek Apaim, lamban marah, Gedel Chesed, penuh dengan belas kasihan. Ada 13 sifat-sifat Tuhan yang diucapkan ya oleh Hashem, yang dilihat, yang didengar oleh Musa itu. Jadi Hashem ini tidak pernah kelihatan, tidak kelihatan. Ini kan di sini nanti kita lihat ya di ayat yang sebelumnya itu nanti yang keluar itu yang lewat itu nama-nama Hashem. Jadi Nabi Muhammad ketika ditanya sama Sayyidah Khadijah, istri beliau yang pertama, tentang kesaksian beliau Mi'raj, naik ke langit ketujuh melewati Arsy bertemu dengan Allah. Kata siapa? Kata Khadijah. Jadi dia penasaran sama dengan Musa gitu ya, sama hari ini, tunjukkanlah dirimu kepadaku. Jadi kata Khadijah, seperti apakah Allah itu? Kata Nabi tidak menjawab Allah itu begini. Tetapi Nabi mengatakan ro'a nurun ala nur. Aku hanya melihat cahaya di atas cahaya. Berarti memang tabirnya Allah itu dalam Islam cahaya di atas cahaya. Nah, tadi di dalam Torah juga Sa'adiyah Gaon mengatakan Musa tidak melihat. Tetapi dia melihat sakinah. Sakinah itu adalah cahaya yang menjadi tabirnya Tuhan. Nah, berarti sama itu.
Nah, itu sama. Itu yang dilihat juga oleh kejadian 18 tadi, yang Abraham bertemu dengan Hashem ya, ketika hari sedang panas itu juga Syekinahnya. Bukan Tuhan menjadi malaikat, bukan Tuhan menjadi malaikat itu. Memang susah Bang Billy karena mohon maaf ya, Kristiani itu tercampur oleh sudah tercampur terkontaminasi oleh falsafah Yunani. Kalau kita lihat falsafah Yunani, mitologi Yunani lebih tepatnya itu memang adanya Tuhan-Tuhan yang banyak seperti Dewa Mitra, kemudian Dewa Apollo dan sebagainya, dan di antara mereka itu adalah Tuhan itu banyak, tetapi salah satunya lebih jago daripada yang lain. Nah, sehingga mereka itu ya menjadikan bahwasanya Tuhan itu seperti malaikat dan seperti manusia-manusia yang unggul, manusia-manusia yang punya keunggulan. Gitu. Ya, seperti Elohim lah, kurang lebih begitu. Nah, konsep Trinity, makanya ketika mereka melihat seperti ini, oh ini bisa diakal-akali karena Musa juga Elohim, dia bagian daripada Tuhan, bisa juga begitu. Cuma kan urgensi dia kan bukan di Musa, tapi di Yotsin Mau'ayin itu. Ya, jadi orang Kristen ketika membaca Torah, kalau dia memakai otak Kristennya itu pasti nggak benar. Maksudnya gini, kayak tadi tuh, mari kita menciptakan manusia segambar dan serupa gitu. Oh kan, Tuhan sama seperti kita, punya daging loh. Makanya dia nanti bernuzul menjadi daging. Nah itu selalu ke situ, selalu ujungnya ke situ lagi gitu. Seorang anak lahir bagi kita, seorang sudah diberikan kepada kita pemerintahan di bahunya. Nah, itu dia lagi ke situ lagi. Semuanya diarahkan ke situ. Jadi sudah satu arah cara berpikirnya ketika membaca Tanakh, dan juga beberapa udah yang membaca kitab-kitab lainnya diterjemahkan diartikan demikian bahwa itu merujuk kepada Yesus gitu. Itu kebelingerannya di situ. Bahkan ada rabi siapa itu kalau nggak salah Tovia Singer. Menurut Tovia Singer, Yesus itu sekelas para rabi Yahudi, orang-orang yang ibaratnya sadik gitulah. Sekelas para rabi yang dia melakukan pembaharuan. Dan sebagian orang-orang Judaism menerima dia sebagai rabi gitu. Sebagaimana tertulis dalam kitab mereka, Rabi Ve'adon gitu kan ya, Perjanjian Baru. Ya. Ketika sampai di tangan orang Yunani, rabi jadi Tuhan, itu jadi masalah. Nah, itu dia. Adon jadi Tuhan. Musa juga rabi, karena orang-orang Yudaism biasa mengatakan, terutama Rambam dalam kitab mereka, Moshe Rabbenu ala Vasal. Gitu. Jadi rabi juga dia gitu loh. Jadi melantik seorang rabi menjadi Tuhan. Iya. Padahal apa namanya? Ini Moshe Rabbenu kan juga Elohim itu. Wayomer Elohim El Moshe re'eni tatikha Elohim le Paro. Gitu. Tapi saya karena Gini, my hand itu, sorry, itu di dalam, saya lihat di Bible HP ini, itu dia memakai my hand itu, tanganku. Ya. Lalu kenapa tadi mengatakan ada malaikat? Gimana ini? terjemahan literal. Wahai si roti kapi my hand. Kenapa tadi bilang Kalau malaikat? tangan itu dalam bahasa Ibraninya itu Pak Jordan itu yad. Tangan. Kapi, dia pakai kapi loh, bukan malaikat sini. Tadi Indra Mose mengatakan malaikat. Itu targum. Bukan Indra Mose, targum itu. Targum. Bukan Mang Indra. Pak Jordan ngaco kadang-kadang Pak Jordan. Waduh. Coba kasih lagi targumnya. Gini loh Pak Jordan. Pak Jordan punya nggak scholar atau sarjana atau bapak-bapak gereja yang bisa membahas atau mendukung keyakinan Pak Jordan gitu. Kalau orang Yahudi kan punya hakam atau ulama-ulama Yahudi yang belajar Torah jauh lebih banyak waktunya dibandingkan kita gitu. Iya. Sekarang coba yang rasi. Terjemahan rasi, Swab. Nah, oke. Coba di targum itu, Yosef. Aku bantu Pak Jordan ya. Aku terjemahkan pakai terjemahan Google aja biar Pak Jordan juga bisa baca ya. Sepakat? Oke. Sepakat ya? Nah, Keluaran pasal 33 nomor 23. Benar? Iya kan? Pak Jordan ketawa. Pak Jordan.
Exodus 33. 33. Nah, Oh. Exodus 33 nomor 23. Jelas Pak Joran sampai sini? Oh. Nah, Klik. Aku buka Targum. Kita lihat dalam Targum. Targum. Yonatan. Bukan Yonatan Nandar ya. Yonatan bin Uziel ini. Nah. Aku terjemahkan pakai Google aja biar Pak Joran juga bisa baca ya. Sekarang Pak Joran baca sendiri. Dan aku akan membuat pasukan malaikat yang berdiri dan melayani di hadapanku untuk lewat, dan engkau akan melihat batas tangan tepila dari sekinahku yang mulia. Namun wajah kemuliaan sekinahku tak bisa engkau lihat. Kau lihat, sorry. Malaikat ya. Ini kan terjemahan ya, Google. betul malaikat. Berarti di situ nggak tunggu jangan lo. Kenapa dikasih mati? Enggak Cuma mati. itu dia dikatakan di situ ada tangan itu. Mana tangan? Jangan terlalu apa. Jangan digoyang haid itu. Engkau akan melihat batas tanganku. Nah, itu tertepila. Tepila itu apa? Nah, mari kita lihat di sini. Ya memang di situ tidak diterjemahkan, tidak tertulis tentang malaikat oke saja, nggak masalah itu. Tapi di situ ada my hand itu kapi itu. Di situ rasi itu targum itu ada tangan. Aku kalau misalnya tentang malaikat silakan nih karena memang dalam bahasa Inggris aja memang itu di bawahnya, tidak diterjemahkan. di bawah rasi itu ada lagi. Di bawahnya yang rasi yang komentar nomor 2-nya. Oke. Di bawah rasi ya. You show him the tefillin ini. Nah, itu dipakai mobil itu ketika tefila itu. Nomor siapa? Nomor 2 ya. Di bawahnya. Nah. Ini ya. Maka kamu harus melihat apa yang ada di belakangku. Dia menunjukkan kepadanya simpul tefilin yang ditempatkan di belakang kepala. Nah, coba ambil di situ tunjukin. Tunggu. Minta ambilan tunjukin. Ya, aku udah bantu pakai Google biar Pak Joran juga bisa baca ini loh. Ya, yang belakangku persoalan berikut, tapi sebelum itu yang kita lihat dulu. Itu tunggu ambil lagi tunjukin tefilin itu. Ini pakai ambil. Nih. Ya, untuk apa itu? Untuk sembahyang. Untuk sholat. Biasa ditaruh di mana itu? Ini saya lihat di kepala. Jadi belakangnya simpulnya doang yang dilihat sama Moshe, simpul belakangnya aja, simpul daripada tefillin ini. Berarti maksudnya apakah Tuhan pada waktu itu kelihatan yang tefillin itu? Apa? Iya, tefillinnya saja yang kelihatan. Iya, betul. Kapi. Simpul dari belakang tefillin saja yang dipakai oleh Shekinah. Berarti Tuhan memang pakai begitu, kan? Seperti tadi. Kalau orang-orang Semitik, Pak, sudah paham. Shekinahnya itu cahayanya Tuhan. Iya, ayat sebelumnya itu jelas. Engkau akan melihat kemuliaanku di dalam ayat sebelumnya dikatakan di situ. Namun di dalam kemuliaan Udah paham. sebentar Pak Mose. Jadi begini, itu memang dalam ayat sebelumnya dikatakan engkau akan melihat kemuliaanku. Cahaya ya, kemuliaan. Tetapi ayat 23 itu menjelaskan tentang kemuliaan Allah itu secara terperinci. Ada tangan, ada belakang, tapi wajah tidak. Inilah makanya dikatakan tanganku bukan kurang panjang, telingaku bukan kurang tajam untuk mendengar, tapi dosamu lah yang membuat engkau jauh daripadaku. Itu adalah antropomorfisme, perumpamaan, majas, di mana Tuhan merendahkan levelnya yang tinggi supaya manusia mengerti dengan bahasa manusia, Pak. Tidak bisa diartikan secara harafiah. Iya, tapi kalau alur cerita ini bukan berbicara tentang majas. Kalau di dalam siapa bilang bukan majas? Itu kan tadi udah jelaskan, semua ulama Yahudi sudah mengepung hal itu, sudah menjelaskan. Nah, Pak, sementara Pak Jordan nggak punya bapak gereja yang bisa jadi landasan tandingan daripada rabi kami, kan nggak? Pak Jordan kan bukan tandingannya Sueb atau tandingan saya.
gitu. Nah, Pak kecuali Jordan. Pak Jordan punya catatan dari Bapak Gereja. No, menurut Bapak Gereja siapa misalnya Justin Martyr menyatakan begini-begini. Nah, itu bisa ada tandingannya Pak Jordan. Kalau cuma Pak Jordan yang bernarasi ya nggak bisa jadi tandingan para rabi kami gitu yang sudah mengelilingi ayat ini supaya dipahami demikian gitu. Ya oke, kalau memang begitu saya tidak bisa apa, tapi kan secara harfiah yang jelas bahwa dikatakan dalam ayat 22 juga, apabila kemuliaanku lewat, namun kemuliaan itu ternyata diperinci 23. Ada tangan, ada belakang, wajahku tidak. Jadi ini kalau saya lihat ini bukan berbicara tentang majas, tapi memang berbicara tentang fisik. Tapi nggak apa, Nah kita inilah mau lihat hal kalau itu begitu, berbeda. kalau begitu Pak Jordan akan bertentangan dengan Torah yang lainnya, Alkitab yang lainnya. Lihat, di tengah-tengah apa yang kau mendengar suara saya, tapi satu rupa pun tidak Pak Jordan. Itu bertentangan semua dan bertentangan lagi dengan ayat-ayat yang lainnya di dalam Torah, termasuk di dalam marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa yang diartikan menjadi Tuhan punya material tubuh. Padahal untuk tubuh itu memakai kata toar, bukan selem. Gitu Pak Jordan. Iya, Bertentangan tapi semua. ayatnya, ya, tapi ayatnya yang ke-9 mah ada keistimewaan kepada orang tertentu, Pak. Ayat berapa? Ayat 19 itu ada keistimewaan Lompat lagi, kepada ayat orang 19 tertentu. lagi. Ayat 19. Bentar, ayat 19 ya. Iya, ayat 19. 19. Aku baca nih, Indonesia. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemalanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, mengasihani siapa yang ku kasihi. Nah, di situ dia memakai apa? Kasih karunia. Ini kan ada tantangan daripada Musa kepada Tuhan ini. Karena Musa ini ketika dia memimpin, dia mendapat satu tantangan tugas yang begitu berat sehingga dia meminta penyertaan Tuhan. Nah, kemudian dia ingin mengetahui Tuhan lebih dekat. Sehingga muncullah ayatnya yang ke-9, jawab Tuhan atas Musa ini. Oke, Dia akan mendapat kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia. Oke. Jadi kehebatan daripada Elia tidak sebanding dengan Musa. Begitu juga kehebatan Abraham tidak dapat bukan sebanding ya, berbeda dengan yang ada pada Musa. Nah itu benar karena ada ayatnya. Lokam misal kemoseot nabi umumit etemuna tuh tidak ada nabi yang seperti Musa di Israel. Di Israel tidak ada nabi yang seperti Musa yang memandang kepada kemuliaan Tuhan langsung. Betul kalau itu. Tepuk tangan, betul. Nah, dalam Keluaran 33 nomor 19 ya. Nah, dikatakan begini. Ini dalam original teks nih, Pak Jordan. Perhatikan. Vayomer ani a'avir koltovi al paneikha ve qarati beshem Adonai lefaneikha ve khannuti et asher akhon veri khamti et asher arachem. Ya. Dan dia berkata, aku akan membiarkan semua kebaikanku berlalu di hadapanmu. Aku akan memberitakan nama Hashem di hadapanmu, dan aku akan mendukung ketika aku ingin mendukung, dan aku akan berbelas kasih ketika aku ingin membeli belas kasihan. Ini belas kasih, rihamti, kasihku. Ya. Itu kan sudah hukum kasih itu bukan suatu hal yang baru di dalam ajaran Torah ya. Ya kata semelohe kasihlah semelohimu dan selama junjungmu dan segenap kekuatanmu, dan kasihlah sesama manusia. Itu sudah ada di dalam Torah. Itu bukan hukum baru yang dimunculkan oleh Yesus di dalam perjanjian baru, sama sekali tidak. Itu sudah ada lama. Pak Bil, gini, di mana itu yang mengatakan tidak ada seperti tadi itu, yang katakanlah sangat istimewa, ya? Oh, yang seperti Musa. Lo kan biasa kayak Musa nih. Di mana ayatnya itu? Tunggu. Nabi seperti Musa. Itu di ulangan 18. Di ulangan 18 itu. Ini pelajaran kadang-kadang pelajaran ini
Dari tadi gagal melulu. Parah. Ulangan 34 ayat 10 itu. Oh, Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi bangkit di antara orang Israel. Seperti Musa, nggak ada. 24 ayat 34 ayat 10. 4 nomor 10. Ulangan pasal 34 nomor 10. Panim Alpanim nih. Nah, ini kalau Diulangi, lewat Pak Jordan. paling Pak Jordan langsung- Pak Jordan bisa kejang-kejang nanti. Pak Jordan langsung senang di Pak Jordan nih. Hmm. ayah emang hanya Musa kok yang berbeda. Ya memang, makanya kalau kami bisa kemudian Nabi Etemunat tuh. Nah, di dalam 13 prinsip iman yang disusun oleh Maimonides itu. Jadi kalau memang Tuhan menampakkan kemuliaan dan di dalam kemuliaan itu ada tangan, ada belakang, namun wajah memang tidak. Memang itulah keistimewaan Musa. Ya kalau memang tidak bagus, Pak Joran berarti udah nyambung nih dengan frekuensi kita. Frekuensi, iya, tapi kan tetap tangan ada. Tuhan memiliki tangan karena Di mana Tuhan memiliki tangan? Coba ayatnya mana? Tuhan memiliki itu tangan. tadi tanganku itu, my hand, apa? Semua Pak kaki. Jordan, semua ada lagi di kitab lain dikatakan tanganku bukan kurang panjang, telingaku bukan kurang tajam untuk mendengar, tapi dosamu lah yang membuat penghalang. Artinya apa? Itu antropomorfisme atau perumpamaan atau majas supaya apa? Tuhan menurunkan levelnya supaya bahasanya dimengerti oleh manusia. Itu maksudnya begitu, bukan berarti Tuhan itu punya tangan dan punya kaki. Karena akan bertentangan dengan ayat-ayat yang lainnya di dalam Alkitab, ya. Tidak ada rupa, Tuhan bukan manusia. Manusia punya rupa, punya tangan. Tuhan tidak, ya. Dan Tuhan tidak punya rupa di dalam kitab Ulangan tadi, dari tengah-tengah api engkau mendengar suara tapi satu rupa, tidak. Gitu. Itu Pak Jordan. Iya, sudah dibahas tadi, tapi kan gini, ketika Musa ada keraguan memimpin bangsa Israel, di sini ayat yang 18. Musa menjawab, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Bu, ini bukan berbicara tentang majas, Pak. Coba lihat, ini tantangan. Terus kalau bukan majas apa? Ya memang Tuhan memiliki, katakanlah sekalipun sebenarnya tidak berfisik, tetapi ketika Musa ingin melihat, Tuhan nyatakan fisiknya. Apakah ini mengandung arti misalnya Tuhan mengambil rupa aja seperti itu? Kayak gini deh, Itu pada bingung. Nih ya, aku kasih nih supaya Pak Jordan nggak bingung. Nih, ya, Sueb, tolong dibaca Sueb supaya Iqdal dalam Iqdal. Nah, nih. Nah, Nah, Yigdal Elohim Chai Vayishtabach Nimsa Ve'ein At El Mesi Uto Echad. Ve'ein Yachid. ya echad ya, bukan yahid katanya tuh. Tuhan itu echad, bukan yahid. Yahid. Yihudo. Kay Khudo Ni'lam Vegam Ein Sof Le'akhduto Ein Lo Demut Haguf. Waduh Pak Jordan. Tuh baca. Ya, ini baca. Ambil artikan aja lah, ambil. Ia tidak mempunyai itu guf body. Persamaan tubuh. Tuh, Pak Jordan. Elo demut haguf. Ve'eine guf. Aina guf. Ve'eina guf. Tidak tubuhnya tidak ada yang sama, tidak punya tubuh tuh. Ve'en guf, tidak punya tubuh dia. Ya, jelas nih. Lo damut haguf ve'eine guf. Nah, sekarang datanya Pak Jordan mana? Tuhan punya tubuh Pak Jordan. Silakan Pak Jordan. Di mana penjelasan dari Bapak Gereja siapa ke? Justin Martyr ke? Atau
Jerome ke siapa? Nih. Tunggu, ini data ini mana di dalam Alkitab atau apa ya? Apa namanya ini? Seperti tafsiran atau apa ini? Oh ini Torah CBLP, Torah oral Torah. Surah lisan. Lo, oh ya, lo demut haguf. Jadi Tuhan itu tidak punya tubuh. makanya kalau Tuhan itu punya tubuh, pasti dia akan bertentangan dengan ayat-ayat Torah lainnya dikatakan Tuhan bukan manusia. Artinya apa? Manusia punya tubuh, Tuhan enggak. Bertentangan lagi kalau Tuhan punya tubuh dengan dari tengah-tengah api engkau mendengar suara tapi satu rupa pun tidak, bertentangan lagi. Nah, supaya nggak bertentangan, supaya nyambung satu dengan yang lainnya, cara berpikirnya itu mesti dirubah, jangan begitu Pak Jordan, karena Torah ini yang punya orang Yahudi loh, ya. Torat Sifalanu Morasya kehilat Yakob. Kehilah Yakov. Di mana tuh ayatnya tuh? Itu di Keluaran Ulangan 33 berapa gitu. 33:4. Coba bukain. Ulangan 334. Pak Jordan ya. Torah itu bukan punya orang Kristen sehingga kita mau mencari hikmat dari orang Kristen untuk memahami Torah. Nah, ini Om Pak Jordan. Ulangan Pak Jordan nih. berapa? Ulangan 33 nomor 4. Bahasa Ibunya. Torah sifalanu, ya. Torah merupakan hukum bagi kami. Moshe merasa kehilat Yakov, ya. Diperintahkan Taurat kepada kita suatu milik bagi jemaatnya Nabi Yakov. Yakub namanya siapa diganti? Israel. Yahudi bukan orang Kristen tuh Pak Jordan. Jadi untuk memahami Torah jangan pakai kacamata Kristen karena tidak punya otoritas itu Kristen, tapi orang Yahudi yang punya otoritas Torah. Ya, aku sih sebenarnya kalau penafsiran seperti itu, aku tidak akan membantah kan. Kalau keterangan seperti itu, kami kan tidak memiliki. Sehingga ketika kami memahami harafiahnya seperti itu, ya kan apa namanya, ketika dia datang kepada manusia, dia kan berbagai cara. Betul. Misalnya dalam nyala api, semak. Betul. Nah, jadi itu kan apa hubungannya dengan manusia, dia memakai katakanlah rupa seperti itu. Tetapi Enggak yang dong, asli ketika Hasem di dalam api, bukan Hasem itu berubah menjadi api. Baca dong situ. Be'amut anan dan be'amut es, tiang awan dan tiang api itu ciptaan Tuhan. Sama seperti roh Tuhan, sama seperti malaikat Tuhan. Itu semua adalah ciptaan-ciptaan dari Sang Pencipta gitu. iya, jadi begini maksud saya ini bukan berbicara tentang keberadaannya, memang kan memang tidak terhampiri, tidak terapa sebagai dan sebagainya. Tapi ketika ada hubungannya dengan manusia, nah dia memakai hal-hal yang sedemikian, ya kan? Jadi kalaupun dia datang kepada manusia, kita lihat saja pertama Musa bertemu dengan Tuhan kan dalam apa semak yang berapi, itu yang pertama. Ada tiga tahap Pak Jordan itu Ya? ada tiga tahap itu. Yang dilihat oleh Musa itu malaikat Mikael. Coba lihat di teksnya. Di dalam tiang api itu yang pertama lihat api, terus malaikat di situ Mikael. Ah ya, jadi aku sebenarnya tidak menolak bahwa keberadaannya yang asli itu memang tidak dapat berwujud dan lain-lain sebagainya. Oke. Tapi yang saya penekanan di sini adalah hubungan dengan manusia, Pak. Jadi kalau dikatakan memiliki tangan, ya cuma karena di saat dia bertemu dengan Musa, dan Musa lah yang paling istimewa kan seperti ayat-ayat tadi.
Begitu. Jadi kalaupun misalnya dari kekristenan Ya, dia Keluaran 3 datang, ayat 2 nih Pak Jordan. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri itu. Lalu ia melihat dan nampaklah semak duri itu menyala tapi tidak dimakan api. Gitu. nah Malaikat itu yang dilihat itu pertama oleh Musa itu malaikat. Jadi ada 3 tahap. Pertama Musa melihat api, terus dia melihat malaikat. Baru nanti firman Tuhan keluar. Nah, baru Tuhannya ngomong, tapi audible, bukan visual, audible. Didengar tapi satu rupa pun tidak, gitu Pak Jordan. ya setuju saya karena memang Ya, tidak ada. tidak. Bagus, baru Kasem kalau demikian sudah kelar bahwa memang Tuhan tidak berbentuk wujud. Berarti sama dengan waktu Elia mendengar firman Tuhan dalam goa gitu ya, Bill ya, audible ya. Ya, audible, bukan visual. Oh, Sekinah, yang namanya Sekinah itu juga nggak bisa dijelaskan. Tidak ada orang yang pernah menjelaskan Sekinah itu kayak gimana. Yang pasti Sekinah itu terang. Benar itu. Kata tadi Indra Mose bilang, Sekinah itu orang paling bisa melihatnya terang. Gitu. Divine presence atau kehadiran kudus, hadirat suci. Gitu.